Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selesaikan exercise-nya ya. Sini ada beberapa soal, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan kita mengerjakan bersama-sama ya. Oke, yang pertama, nomor 1. Determine the set completion of trigonometric equation below with interval is 0 until 360. Di sini yang ditanya adalah himpunan penyelesaian ya dari persamaan trigonometri ini. Nah, kalau yang tadi kita pelajari di materi ya, yang untuk menentukan persamaan trigonometri itu harus sama ya, sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Tapi untuk ini dia ada cos, ada sin. Nah, maka kita akan gunakan persamaan, kita akan ubah persamaan ini menjadi persamaan k dikali cos x min alpha. Dengan k-nya adalah a kuadrat ditambah b kuadrat dan tan alfanya kita gunakan tan alfa sama dengan b per a. Dari sini kita bisa ketahui dulu ya, nilai a-nya itu adalah minus akar 2 dan nilai b-nya itu adalah minus akar 6. Oke, selanjutnya mari kita cari k-nya. K itu adalah akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung kita dapatkan ya. A kuadratnya itu adalah minus akar 2 dikuadratkan ditambah dengan B-nya adalah minus akar 6 dikuadratkan. Oke, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 tambah 6 sama dengan akar 8, atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 2 gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari alfanya ya. Kita akan cari alfanya, kita akan gunakan tan alfa sama dengan B per A. Nah, kita lihat di sini dia A-nya itu negatif, B-nya itu negatif, maka nanti sudut alfanya itu akan berada di kuadran 3. Kuadran 3 ya, karena yang A-nya negatif, B-nya negatif, cos-nya negatif, sin-nya negatif. Cos dan sin bernilai negatif itu ada di kuadran 3. Oke, kita tentukan dulu, berarti tan alfa sama dengan B per A. B-nya adalah min akar 6, A-nya adalah min akar 2. Akar 6 dibagi min akar 6 dibagi min akar 2 adalah akar 3. Nah, maka kita dapatkan alfa yang bernilai akar 3 ya. Alfa yang bernilai akar 3 itu adalah 60 derajat. Nah, karena dia di kuadran 3, maka kita akan relasikan 60 derajat di kuadran 3. Berarti alfanya itu adalah 180 derajat kuadran 3 ya. Berarti 180 ditambah 60 derajat. Maka alfanya adalah 240 derajat. Nah, baru kita dapatkan persamaan barunya adalah k cos x min alpha. K-nya adalah 2 akar 2 cos x-nya tetap x-nya mengikuti ini ya. X-nya mengikuti sudut dari sin dan cos. Nah, karena di sini sin dan cosnya adalah 2x, maka kita tulis di sini 2x dikurang alfa. Alfanya di sini adalah 240 derajat. Nah, udah lanjut sama dengan 0. Maka ini adalah sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan barunya. Baru kita akan mencari penyelesaian dari persamaan ini. Karena dia sudah tunggal gitu ya, bentuk trigonometrinya, maka kita akan buat cos sama dengan cos gitu ya. Nah, di sini masih ada angka 2 akar 2, mau pindahkan ke ruas sebelah kanan ya. Kita sama-sama bagi dengan 2 akar 2. Nah, ini jadi 1, yang sebelah kanan jadi 1, yang sebelah kiri jadi 0 tetap ya. 0 dibagi 2 akar 2 adalah 0. Berarti di sini kita dapatkan persamaannya menjadi cos 2x min 240 sama dengan 0. 0 itu adalah cos yang bernilai 0 adalah 90 derajat. Berarti 2x min 240 derajat sama dengan cos 90 derajat. Nah, ini udah sama nih. Cos sama dengan cos, maka kita tinggal bentuk persamaan ya. Nah, ini itu adalah x-nya dan 90 derajat ini adalah alfanya. Ingat, kalau cos itu ada 2 persamaan nanti ya. Untuk yang pertama dulu, yang pertama itu adalah x sama dengan x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat.
X-nya berapa? Di sini semuanya ya, semua dari sudut di ruas sebelah kanan, yaitu 2X min 240 derajat sama dengan alfa. Alfanya adalah 90 derajat. 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, nanti yang kedua itu adalah, kalau cos ya, yang kedua itu adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, selanjutnya lagi kita substitusi X-nya di sini adalah semua sudut yang ada di ruas sebelah kiri. 2X min 240 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Yang pertama. Ini 240 derajatnya mau sigma kurangkan ke sebelah sana, berarti jadi 2X sama dengan 90. Ini kan min ya. Jadi ditambah ya, 90 ditambah 240 adalah 330 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita mau sigma bagi 2 semua karena di sini 2X ya. Berarti ini jadi X sama dengan 165 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke. Nah, X-nya udah tunggal nih, berarti langsung bisa kita jalankan K-nya ya. Untuk K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya adalah 165 derajat ditambah 0 kali 180, 165 tetap ya. Lalu ketika K sama dengan 1, maka kita dapatkan ini X sama dengan 165 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi jawabannya adalah 345 berapa nih? 345 derajat ya. Nah, kemudian ketika K-nya 2. Nah, ketika K-nya 2 berarti X-nya sama dengan 165 derajat ditambah 2 kali 180. Nah, 2 kali 180 saja sudah 360, sedangkan ini diminta batasnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Maka kita selesaikan sampai sini, ini sampai K-nya 1. Sampai K-nya 1, berarti 345 dan 165. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ya, untuk yang kedua sama nih, 240-nya mau sigma kurangkan ke ruas sebelah kiri, berarti ke sebelah kanan, berarti menjadi 2X sama dengan 200 min 90 ditambah 240, itu adalah 150 derajat ya. 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini kita dapatkan ini sigma bagi 2 semua, berarti ini jadi X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini udah X-nya udah tunggal, maka kita bisa jalankan K-nya ya. Ketika K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 75 derajat ya. 75 derajat tambah 0. Sebelumnya ini salah ya. Bukan 360, 360 dibagi 2. 360 dibagi 2 adalah 180 derajat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ketika K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan X-nya adalah 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi hasilnya adalah 75 derajat ditambah 180. 255 ya, 255 derajat. Kemudian ketika K-nya sama dengan 2, nah ini berarti X-nya adalah 75 derajat ditambah 2 kali 180. Udah lebih kan? Berarti kita nggak usah teruskan. Maka kita udah dapat nih jawaban-jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang paling kecil ya. 75 derajat, lalu 165 derajat, lalu 255 derajat, dan yang terakhir adalah 345 derajat. Ini adalah himpunan penyelesaian ya, atau set completion. Nah, kalau yang ditanya adalah banyaknya ya, banyaknya itu adalah berarti kita hitung masing-masing. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya banyaknya dia ada 4. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya adalah ini 75, 165, 255, 345. Seperti itu. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 adalah 2 sin X ditambah 10 derajat sama dengan akar 2. Oke.
Di sini masih ada angka 2 ya, berarti angka 2-nya mau sigma bagi dulu ke ruas yang sebelah sana, berarti ini menjadi sin X plus 10 derajat sama dengan akar 2 dibagi 2, atau bisa kita tulis setengah akar 2 gitu ya. Berarti di sini masih belum sin, masih angka gitu setelahnya. Kita mau buat dia menjadi sin sama dengan sin gitu ya. Berarti di sini tetap X plus 10 derajat. Nah, kemudian setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sin berapa? Sin 45 derajat ya. Oke. Berarti kita udah dapatkan nih sin sama dengan sin. Berarti nanti kita ubah ya. Ini itu adalah X, yang sebelah kanan itu adalah alfa. Nah, berarti karena sin nanti dia tetap sama ya, karena ada 2. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, X-nya apa? Seluruh ya, seluruh sudut yang ada di ruas sebelah kiri. Berarti di sini adalah X ditambah 10 derajat sama dengan alfa. Alfa itu yang di sebelah kanan, 45 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini plus 10-nya sigma kurangkan ke sebelah kanan, berarti 45 derajat dikurang 10, 35 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini bisa kita jalankan K-nya ya. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 35 derajat ditambah 0, 35 derajat. Lalu ketika K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan X-nya adalah 35 derajat ditambah K kali 1 kali 360 derajat. Nah, ternyata ini lebih dari 360, berarti nggak kita ambil. Yang kita ambil adalah yang 35 derajat saja. Itu ya. Lalu yang kedua. Yang keduanya itu adalah X sama dengan, karena dia sin ya, berarti 180 derajat dikurang alfa gitu, ditambah K kali 360 derajat. X-nya tadi kita tulis semuanya ya, yang ada, sudut yang ada di ruas sebelah kanan. X ditambah 10 derajat sama dengan 180 dikurang alfanya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini 10-nya sigma kurang ke sebelah sana. Berarti X sama dengan 180 dikurang 145 adalah 135 ya. 135 derajat dikurang 10 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya adalah 125 derajat dikurang ditambah K kali 360 derajat. Baru kita jalankan. Ketika K sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 125 derajat plus 0, 125 derajat aja. Lalu ketika K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 125 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah lebih ya, lebih dari 360 derajat. Sedangkan kan tadi batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi dia nggak usah kita lanjutkan, hanya sampai 125 saja. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 35 derajat dan 125 derajat. Nah, kalau udah seperti ini adalah jawabannya. Tapi kalau yang ditanya himpunan penyelesaian ya, set completion. Kalau yang ditanya itu adalah set completion atau set solution ya, sama. Kalau yang ditanya itu adalah banyaknya. Nah, kalau banyaknya penyelesaian itu ada berapa? Ada 2 ya, yaitu 35 derajat dan 125 derajat. Ada 2 ya, himpunan penyelesaiannya ini seperti itu. Oke, lanjut. Yang C, tan X ditambah 10 derajat sama dengan akar 3. Tan ya, berarti kita mau bikin dia menjadi tan sama dengan tan ya, tan sama dengan tan. Oke, di sini yang pertama tetap kita tulis X plus 10 derajat, lalu tan akar 3, tan yang bernilai akar 3 adalah tan 60 derajat gitu ya. Kalian harus ingat, kalau misalnya lupa, kalian bisa ingat tan itu adalah sin per cos gitu ya. Kalau sin kan lebih mudah untuk diingat nilai-nilainya ya. Ini semuanya ada di sudut istimewa. Oke. Lalu untuk persamaan tan dia hanya ada 1 ya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Nah, jangan kebalik. Periodenya tan itu adalah 180 derajat. Lanjut, X itu adalah semua sudut yang ada di ruas sebelah kiri ya. Berarti X plus 10 derajat. Oke, berarti di sini kita tulis X plus 10 derajat. Ini masih rumus ya yang tadi. Yang awal-awal kita tulis itu adalah rumusnya dulu.
X plus 10 derajat sama dengan alfa. Alfanya di sini adalah sudut yang ada di ruas sebelah kanan, yaitu 60 derajat. Nah, nanti kalau misalnya pun berikutnya misal dia tan sama dengan tan, tapi di sininya misal ada 60 derajat plus X gitu. Nah, ya udah di alfanya berarti juga tulis 60 derajat plus X gitu ya. Jadi seluruh sudut yang ada di masing-masing ruas gitu ya. Nggak terpaku dia dalam bentuk angka atau variabel saja. Oke, lanjut ditambah K kali 180 derajat. Berarti 10-nya mini sigma pindah ke ruas sebelah kanan ya. Berarti X sama dengan 60 derajat dikurang 10 derajat adalah 50 derajat. Tambah K kali 180 derajat. Baru deh X-nya udah tunggal, kita mulai jalankan K-nya. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya adalah 50 derajat, 50 derajat. Lalu ketika K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan X-nya adalah 50 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, yaitu berapa? 230 derajat. Kemudian ketika K-nya 2, maka dia menjadi 50 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, 2 ditambah 180 derajat aja kan sudah 360 derajat ya. Berarti ini lebih dari 360 derajat. Nah, kita ambil. Berarti yang kita ambil adalah yang 2 tadi sebelumnya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah 50 derajat dan 230 derajat. Nah, kalau ditanya himpunannya apa ini? Kalau yang ditanya banyaknya berapa? Banyaknya berarti ada 2, 50 dan 230 derajat. Seperti itu. Lanjut. Lalu yang nomor 2, Izudin bermain layang-layang di lapangan. Oke. Di sini soal cerita ya. Apabila kalian bertemu dengan soal cerita, maka coba diilustrasikan dulu ya. Ilustrasikan posisi. Ilustrasi ini juga bisa membantu kita untuk menentukan perhitungan gitu ya. Nah, di sini diketahui benang yang terulur adalah 8 meter. Lalu sudut elevasi yang terbentuk dari mata Izudin adalah 75 derajat. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk pada mata ya ketika melihat ke atas gitu. Jadi misal di sini ada Izudinnya. Ini ada Izudin, dia sedang main layangan. Berarti layangan ke atas gini ya, ini ada layangan. Kemudian ini sudut yang dibentuk, berarti dia mendongak ke atas gitu ya. Dari pandangan lurus ke depan dia mendongak ke atas, itu besarnya ternyata 75 derajat, seperti itu. Nah, lalu tadi dikatakan benang yang terulur adalah 8 meter. Berarti benang ini kan layangan ya. Berarti benang yang terulurnya itu adalah 8 meter di sini gitu ya. Nah, kemudian diketahui tinggi Izudin adalah 1,8 meter. 1,8 meter. Oke, dah. Lalu yang ditanya adalah ilustrasikan posisi Izudin. Nah, ini sudah terilustrasikan ya. Dan lalu tentukan ketinggian layang-layang. Oke, ketinggian layang-layang itu berarti di mana sih? Berarti dari sini ya, dari layang-layang sampai tanah ya. Sampai tanah. Nah, berarti ada apa aja nih? Yaitu sejajar dengan kepala Izudin kan, berarti tingginya Izudin dan ditambah dengan besaran ini gitu ya, dari sini sampai kepalanya Izudin. Nah, kita harus cari X-nya dulu ya. Bawahnya udah dapat nih 1,8. Kita cari X-nya. Kalau kita lihat segitiganya kan tinggi ya. Kalau tinggi itu berarti dia tegak lurus dengan tanah ya. Berarti dia siku-siku bentuknya. Lalu sudut di sini adalah 75 derajat sudut elevasi. Lalu dia benangnya 8 meter dan yang ditanya adalah sisi depannya. Maka di sini kita lihat seperti segitiga siku-siku ya. Dan kita bisa cari menggunakan trigonometri. X di sini adalah opposite ya, opposite. Dan 8 di sini adalah hipotenusa. Ya, di sini siku-siku. Maka opposite hipotenusa berarti apa ya yang bisa kita gunakan trigonometrinya, yaitu sin. Ya, sin X itu adalah opposite per hipotenusa. X-nya berapa? Sudutnya berapa di situ? 75 derajat. Oke, 75 derajat sama dengan opposite. Opposite-nya adalah X, hipotenusanya adalah 8. Nah, karena di sini 75 derajat itu adalah bukan sudut istimewa, maka kita akan gunakan dia kita akan bagi dia ya menjadi dua sudut yang merupakan sudut istimewa. Ya, 75 derajat itu kan 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Maka kita akan gunakan 75 derajat itu sebagai 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, boleh nggak Miss kalau misalnya yang lain? Misal 75 derajat itu kan 90 derajat dikurang 15 derajat. Boleh, tapi kan
15 derajat 90 derajat ini istimewa, tapi 15 derajat ini istimewa tidak? Tidak. Jadi tidak bisa dihitung gitu. Kalau misalnya tidak bisa dihitung secara langsung gitu ya, secara manual, jadi jangan gunakan itu. Yang kita gunakan adalah yang segitiga istimewa. Supaya apa? Supaya dapat dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Sin A plus B. Berarti kalian lihat lagi catatannya. Sin A plus B itu adalah sin cos ditambah cos sin gitu ya. Nah, sama dengan ini masih sama dengan X per 8. Nah, sudutnya gimana? AB, 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 AB. Lanjut tinggal kita urutin aja ya. Berarti ini 45, ini 30, ini 45, ini 30. Oke. Lalu sin cos cosin. Tinggal kita hitung deh. Sin 45 itu kan setengah akar 2. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Lalu cos 45 adalah setengah akar 2 dikali dengan sin 30 itu adalah setengah, sama dengan X per 8. Nah, kita jumlahkan deh nih. Kita kalikan dulu. Setengah dikali setengah, seperempat. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Ditambah setengah kali setengah, seperempat. Seperempat akar 2 sama dengan X per 8. Nah, karena kita mau cari X-nya doang, 8-nya kita kalikan ya. Berarti di sini 8 kita kalikan semua dengan 8. Seperempat dikali 8, 2. 2 akar 6 ditambah seperempat dikali 8, 2. 2 akar 2. Oke, udah selesai belum nih? Belum, karena yang ditanya adalah tinggi layang-layang. Nah, tinggi layang-layang itu adalah terdiri dari tingginya Izudin dan si X gitu ya. Jadi, tinggi layang-layang itu adalah X ditambah tinggi Izudin. Berarti X-nya itu adalah 2 akar 6 ditambah 2 akar 2 ditambah 1,8. Satuannya apa? Meter. Nah, udah. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak. Ini udah selesai seperti ini ya. Kenapa? Karena bentuk akar-akarnya, bentuk bentuk bilangannya berbeda semua gitu ya. Jadi tidak bisa disatukan. Yang satu akar 6, yang satu akar 2, yang satu desimal. Seperti itu. Lanjut, nomor 3. Alif, Baro, dan Hairul saling bertetangga di sebuah klaster. Ini soal cerita lagi ya. Jadi kita akan kita akan ilustrasikan gitu. Posisi rumah di klaster itu saling teratur. Oke. Pertama ada rumah Baro dan Hairul itu saling berseberangan. Jadi di sini ada rumah Baro. Terus di seberangnya ada rumah Hairul ya. Ini Baro, ini Hairul. Saling berseberangan, berarti di sini jalanan ya. Ini jalanan. Kemudian lebar jalanan adalah 4 meter. Oh, ini jalanan nih lebarnya 4 meter. Oke. Lalu rumah Alif sejajar dengan rumah Baro. Nah, ini rumah Baro, ini rumah Alif, berarti ada di samping sini kan ya? Oke, ini rumah Alif. Jika sudut yang dibentuk antara rumah Baro, Hairul, dan Alif, Baro, Hairul, dan Alif adalah 15 derajat. Oke, berarti kita gambarkan dulu nih sudutnya. Sudut yang terbentuk itu adalah Baro, Hairul, Alif. Nah, ini sudutnya 15 derajat. Kayak gitu ya. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah tentukan jarak rumah Alif dan rumah Baro. Alif dan Baro. Nah, berarti ini yang ditanya nih. Ini jaraknya berapa nih gitu. Oke. Berarti kita bisa gunakan ini ilustrasinya sudah jadi ya. Kita bisa bentuk dia ke dalam segitiga siku-siku dulu gitu. Kita gambarnya sesuai saja posisi-posisinya. Nah, ini tadi 15 derajat gitu ya. Berarti si B ini ya, siku-siku kan? Siku-siku di B kan? Oke. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ini. B ke A. Kita anggap dia X. Kemudian yang diketahui lagi adalah si B ke C 4. Nah, kita lihat sudutnya itu dari C ya. Dari 15 derajat ini adalah si C. Ini siku-siku di B. Maka X ini apa? Opposite, adjacent, atau hipotenusa ya. Kita lihat dia ada di depan ya. Kemudian dia bukan kemiringan. Kalau kemiringan itu di depan sudut siku-siku ya. Nah, karena dia ada di depan si sudut pandangnya, maka dia adalah opposite gitu ya. Berarti 4 ini apa? Adjacent atau hipotenusa? Tadi hipotenusa itu adalah sisi
miring di depan siku-siku. Nah, berarti 4 ini adalah adjacent. Nah, berarti kita bisa dapatkan untuk mencari opposite, diketahui adjacent O dan A apa ya, sin, cos atau tan. Berarti O per A kita bisa bikin tan ya. Tan X sama dengan O per A. Kemudian kita masukin deh nilai-nilainya. Tan 15 derajat sama dengan O-nya yang ditanya ya, X per, ini jangan X, ini gantinya alfa aja ya. Tan alfa. Nah, gitu. X per A, adjacent-nya adalah 4. Oke, tan 15. Nah, 15 ini kan bukan sudut istimewa, berarti kita harus ubah dulu dia ya. 15 derajat ini bisa kita ubah jadi 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Oke, berarti ini sama dengan X per 4. Berarti kita bisa gunakan penjumlahan dua sudut tangen. Oke, kalian ingat-ingat lagi, dia itu adalah tan. Kan dikurang ya, berarti tan dikurang tan per 1 ditambah tan kali tan. Gitu ya, sudutnya ikutin 45 30. Berarti di sini 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Sama dengan apa? X per 4. Nah, kita selesaikan deh. Ini kan udah sudut istimewa ya. Berarti tan 45 derajat adalah setengah akar 2 dikurang tan 30 derajat itu adalah tan setengah itu adalah 1. Tan setengah itu adalah 1, tan 30 derajat itu adalah 1/akar 3 ya. Nah, dibagi 1 ditambah tan 45 1 tan 30 1/akar 3. Nah, berarti 1 dikali 1/akar 3 1/akar 3. Tuh, sama dengan X per 4. Nah, ini kita selesaikan dulu deh nih hitungannya. 1 dikurang 1/akar 3. Satunya Misik mau ubah jadi akar 3 per akar 3 ya. Nah, berarti yang atas akar 3 per akar 3 dikurang 1 per akar 3. Berarti 1 dikurang akar 3 dikurang 1 per akar 3 gitu ya. Akar 3 dikurang 1 per akar 3 dibagi. Nah, 1 ditambah, nah satunya lagi Misik mau ubah jadi akar 3 per akar 3. Ditambah 1 per akar 3. Jadi akar 3 ditambah 1 per akar 3 gitu. Sama dengan O per A atau X per 4. Nah, ini udah ada per akar 3 bisa langsung dibagi ya. Kalau misalnya kalian mau jabarkan jadi perkalian lalu dibalik sama aja hasilnya. Berarti ini per akar 3-nya bisa saling menghapus. Pembagi utamanya di sini ya. Kalau kalian nulis pembagi utama itu dipanjangin garisnya ya. Berarti di sini sisanya adalah akar 3 dikurang 1 per akar 3 ditambah 1. Nah, udah selesai belum nih? Belum. Dia belum rasional ya. Jadi kita harus rasionalkan dulu. Rasionalkan bentuknya. Rasionalnya dengan apa? Dengan sekawannya ya. Kita rasionalkan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya akar 3 plus 1. Berarti kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 min 1 per akar 3 min 1 gitu. Sama dengan X per 4. Nah, kalikan deh. Nah, ini yang atas sama kan, kita tulis kuadrat aja ya, nggak usah dijabarkan, nggak masalah. Per akar 3 dikurang akar 1. Kalian ingat A min B, A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat gitu. Nah, berarti kita tinggal kuadratkan ujung-ujungnya. Lah, ini min AB dan AB-nya dikemanain? Mereka saling ngurang ya, saling ngurangin jadi 0. Jadi tinggal bersisa ujung-ujungnya saja. Tuh, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Min 1 1 dikurang 1 dikuadratkan adalah 1. Sama dengan X per 4. Nah, 3 dikurang 1 adalah 2. 2 ya. Di sini sigma 4 karena kita mau cari X. Berarti 4-nya mau sigma kalikan ke sebelah sana ya. 4 dikali akar 3 min 1 kuadrat per 2. Nah, 4 dibagi 2 ya. Berarti hasilnya adalah 2 dikali akar 3 min 1 kuadrat. Nah, maka ini adalah jarak rumah Baro dan rumah Alif adalah 2 dikali akar 3 min 1 kuadrat meter. Gitu. Oke, lanjut nomor 4. Given
A is acute angle and B is obtuse angle. If sin A 8/17 and sin B is 12/13, then find. Ini adalah trigonometri yang sudah diketahui nilainya ya. Nah, kalau misalnya ada bentuk-bentuk seperti ini, yang ditanya adalah sin A cos sin A min B, cos A plus B, tan A plus B atau sejenisnya, berarti kan nanti penjabarannya itu kita mau sin A, misal sin A min B, berarti kan sin cos dikurang kosin gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu masing-masing sin cos tannya gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah gunakan segitiga bantu gitu ya. Nah, kita satu-satu gitu ya. Pertama A dulu. Setelah kita buat segitiga siku-siku, kita ambil nih sudut pandangnya, kita mau dari yang mana? Misal dari sini A. Mau dari sini boleh nggak? Boleh. Kalau dari sini A boleh, tapi tetap harus perhatikan posisinya ya. Kalau Miss Hikmah tulis A di sini, maka sin A sama dengan 8/7. Sin A sama dengan 8/17. Berarti sin itu kan apa? O per A ya kan? Sin O per A. Berarti opposite-nya 8, 17 hipotenusanya 17. Yang mana nih yang opposite? Opposite itu adalah sudut garis di depan sudut. Nah, yang ini nih, yang di sana ya. Ini adalah opposite. Berarti di sini 8 ya. Kalau adjacent itu adalah yang nempel sama si sudutnya. Gitu ya, ini adjacent-nya. Kalau hipotenusa, ini kan siku-siku ya. Hipotenusa itu adalah yang di depannya siku-siku. Ini hipotenusa. Nah, jadi jangan terbalik gitu. Kalau misalnya kalian sudut pandang A-nya berubah, tentu saja posisinya juga berubah. Kalau misalnya kalian sudut pandang A-nya di atas gitu ya, berarti yang opposite yang mana? Opposite itu adalah yang di depannya si sudut. Nah, yang ini yang opposite. Adjacent itu apa? Yang kena sudut, yang bukan miring. Nah, yang ini yang adjacent. Gitu. Berbeda kan? Jadi harus perhatikan sudut pandangnya dari mana gitu ya. Oke, selanjutnya kita udah dapat sin A sama dengan 8/7. Berarti kita bisa cek adjacent-nya itu menggunakan triple Pythagoras ya, atau kalau misalnya lupa boleh pakai hitung Pythagoras biasa. Berarti 8, 17 berapa? 8, 17, 15 ya. 8, 17, 15. Nah, berarti udah dapet nih masing-masing sisinya. Kita bisa cari nilai sin udah ketemu. Kita cari nilai cos. Cosnya itu adalah adjacent per hipotenusa. Berarti 15/17. Lalu kita bisa cari tan. Tan A-nya itu adalah O per A. Opposite-nya 8 per A-nya itu adalah 15. Nah, lalu kita cek di sini acute angle. Nah, berarti dia lancip kan? Kalau lancip berarti di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 semuanya positif. Kita lanjut ke segitiga yang B. Nah, untuk yang segitiga dengan sudut B, lagi ya, kita cek dari mana nih sudut pandangnya. Dari sini lagi aja, nggak apa-apa ya. Ini B. Berarti B itu adalah opposite. Di sini sin B-nya sama dengan 12/13. Sin itu adalah opposite per hipotenusa. Berarti sin opposite-nya yang mana? Yang di depannya si sudut ya. Berarti ini 12. Hipotenusanya mana? Yang di depannya si siku-siku yang paling panjang gitu. Ini kan siku-siku. Berarti di sini 13. Berarti adjacent apa? Adjacent yang nempel sama si sudut yang bersangkutan gitu ya. Oke, kita bisa pakai triple Pythagoras 12, 5, 12, 13 ya. Nah, berarti adjacent-nya adalah 5 gitu. Kalau misalnya kalian lupa, boleh tetap dihitung pakai Pythagoras. Tuh, insya Allah nggak rumit. Lalu selanjutnya udah kita dapat sin, kita bisa cari cos. Cosnya itu adalah adjacent per hipotenusa. Adjacent-nya 5, hipotenusanya 13. Lalu kita cari tan. Tan B-nya itu adalah O per A. Opposite per adjacent. Nah, oke. Lanjut. Lalu kita udah dapat sin cos tan dari masing-masing A dan B, maka kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertanyaan yang pertama adalah sin A kurang B. Nah, kalian ingat rumus ini ya. Sin A dikurang B adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Maka di sini sudah kita dapatkan nilai-nilainya, tinggal kita substitusi deh. Sin A itu adalah 8/17.
Oh ya, belum selesai. Untuk yang B ini kan dia obtuse angle ya, jadi dia sudut tumpul. Nah, karena dia sudut tumpul, maka kita harus perhatikan plus minusnya. Sudut tumpul itu berarti dia ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 tuh yang positif hanya sin saja, maka nilai cosnya negatif dan nilai tannya juga negatif gitu ya. Nilai cosnya negatif, nilai tannya negatif. Nah, seperti itu. Jadi untuk tumpul mencarinya tetap mencari seperti biasa, hanya saja nanti di akhir dikasih negatif atau positifnya, selalu seperti itu ya. Untuk sudut yang lain juga, untuk menentukan sudut yang lain juga seperti itu. Kita tentukan dulu di dalam kuadran 1, setelah selesai baru kita ubah plus minusnya gitu. Lanjut, ini 8/17 dikali cos B. Cos B itu adalah minus 5/3. Nah, ini jangan lupa dikurung ya, supaya tidak keliru dia perkalian atau pengurangan. Kalau misalnya nggak kalian kurung, nanti misal begini, 8 dikali 5/13. Nah, terlihatnya seperti 8/17 dikurang 5/13, jadi salah hitung ya. Nah, selanjutnya dikurang cos A. Cos A itu adalah 8/17, 8/17 dikali sin B. Sin B nya adalah 12/13. Nah, udah tinggal kita hitung deh. 8 dikali min 5 adalah min 40/17 dikali 13 itu adalah 221 ya. 221 dikurang 8 dikali 12 96/221. Jadi min 40 dikurang 96 kita jumlahkan ya. Jadi benar ya. Min 210. 8 oke. Sorry. Cos A nya itu 15/17 ya. Salah lihat, maaf. 15/17 dikali 12/13 sin B. Oke. Nah, berarti ini 15 dikali 12 itu adalah 180 ya. Lanjut, min 40 dikurang 180 adalah 220. 220/221. Oke, udah selesai deh ini nilai dari sin A dikurang B. Lalu yang kedua itu adalah cos A tambah B. Ingat ya, kalau misalnya cos itu kalau dia sudutnya dijumlah berarti operasinya dikurang gitu ya. Kalau sin tadi sama, dikurang, tapi kalau cos dia berbeda sedikit. Oke, lanjut. Kita substitusi. Cos A-nya itu adalah 15/17. Cos B-nya itu adalah min 5/13 dikurang sin A-nya itu adalah 8/17, sin B-nya itu adalah 12/13. Nah, kita kalikan deh. Oke, min 15 kali 5 75 per 17 kali 13 tadi 221 ya. Dikurang 8 kali 12 96 per 17 kali 13 221. Oke, kemudian berapa? 96221. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi 75 dikurang 96 berapa? Min 75 dikurang 96. Berarti dia 200 berapa nih? 171 ya. 171/221 gitu ya. Udah, berarti jawabannya adalah min 171/221. Oke, lanjut. Kemudian nilai tan A plus B. Oke, kalau tan berbeda sendiri dia bentuknya ya. Kalau misalnya kalian lupa gimana? Ya, kalian ingatnya adalah tan itu sin per cos. Sudah gitu aja. Oke. Kalau misalnya untuk rumusannya lupa, ubah dia menjadi sin per cos. Oke, langsung kita substitusi. Tan A-nya itu adalah 8/15 ditambah tan B. Tan B-nya itu adalah 12/5 gitu. Dibagi 1 dikurang 8/15 dikali 12/5. Nah, yang atas penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya dulu ya. Yang ini tetap 8/15, yang ini yang 12/5 kita kali 3 ya. Jadi 36/15. Nah, dibagi 1 dikurang 8 dikali 12 96/75. Nah, berarti dia sama dengan 8 ditambah 36 itu adalah 42. Cosnya negatif ya. Kurang teliti. Maaf. Berarti di sini min.
Oke. Ditambah min. Oke. Berarti ini jadi min gitu ya. Oke, ini jadi negatif 28 ya, 28. Nah, minus 28 per 15 dibagi 1 dikurang 96 per 75. Nah, berarti ini kan jadi 1 kurang, oh ini jadi minus ya. Salah. Ini berarti jadi plus. Oke. Min kali min jadi plus ya. 1 ditambah 96 per 75. Berarti satunya itu tadi kita ubah menjadi 75 per 75 ya. Ditambah 96 per 75. Berapa nih? 171 ya. 171 per 75. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya. Berarti dia menjadi ini kan pembagian, kita bentuk jadi perkalian ya. Min 28 per 15 dikali, kalau dari pembagian dibuat jadi perkalian tinggal kita balik. Jadi 75 per 171. Nah, ini bisa kita sederhanakan, dibagi 15, 1 dibagi 15, 5. Maka hasilnya adalah minus 28 dikali 5 berapa? Minus 28 dikali 5 itu adalah minus 140 per 171. Selesai. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Change the following trigonometric form to its simplest form. Oke. Jadi ya kita ganti-ganti aja bentuknya gitu ya. Yang pertama itu adalah bentuknya cos kali cos. Oke. Miss Ipa mau ingatkan dulu dengan rumus ini ya. Rumus cos kali cos, 2 cos sama dengan cos plus cos. 2 cos sama dengan cos plus cos. Sudut yang pertama dijumlah, sudut yang kedua dikurang. Nah, gitu ya. Berhubung di sini nggak ada angka 2, maka angka 2-nya nggak ada. Oke, maka angka 2-nya kita pindah ke ruas yang sebelah satunya gitu ya, menjadi setengah gitu. Nah, di sini alfanya apa sih? Alfanya itu adalah sudut yang ini nih. Nah, semua yang ada di dalam kurung ini adalah merupakan alfa. Lalu semua yang ada di kurung yang kedua ini itu adalah si beta. Maka kita tinggal gabungin, tinggal kita substitusi aja ya. Berarti hasilnya adalah setengah dalam kurung cos. Nah, alfanya apa? Semua yang ada di sini. Nih kan sepertiga pi. Kalau kalian mau ganti jadi 60 juga boleh ya. Sepertiga dikali 180 derajat, 60 derajat ya. 60 derajat ditambah 4x gitu. Ditambah beta. Betanya apa? Semua yang ada di dalam kurung ini. 60 derajat dikurang 4x. Nah, gitu. Nah, cos plus cos. Nah, lalu yang kedua itu adalah sudutnya dikurang nanti ya. Sudutnya dikurang. Nah, gitu. Alfa kurang beta. Alfanya tadi berapa? 60 derajat ditambah 4x. Betanya berapa? 60 derajat dikurang 4x. Gitu. Udah. Kurung tutup lagi. Nah, selesai deh. Tinggal kita sederhanakan lagi. Berarti ini cos 60 ditambah 60 120 ya. 120 derajat. 4x ditambah min 4x 0. Oke, udah selesai sampai situ. Ditambah cos 60 derajat dikurang 60 derajat 0, 4x dikurang min 4x. Berarti jadi 4x plus 4x ya. Jadi 8x. Nah, udah deh. Kemudian cos 120. Cos 120 ini kan kita bisa ubah ya. Cos 120 itu kan sama dengan cos 180 dikurang 60 kan. Nah, dia ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 cos bernilai negatif. Karena dia pakainya 180, dia tetap jadi cos. Lalu kita ambil sudut terakhirnya 60 derajat. Oke, berarti cos 120 sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Oke, berarti cos 120 adalah min setengah. Setengah dikali min setengah ditambah cos 8x. Kita kalikan deh. Berarti setengah kali setengah seperempat ditambah setengah cos 8x. Selesai. Ini bentuk sederhananya. Oke, lanjut yang B. Yang B itu adalah 2 cos 3x sin x. Oke, 2 kosin. Nah, 2 kosin nih. 2 kosin itu sama dengan sin min sin
alfanya yang pertama ditambah, yang kedua dikurang. Nah, di sini kita dapatkan ya. Di sini kita cek dulu alfanya apa sih? Alfanya itu adalah 3x. Betanya itu adalah si x saja. Oke. Udah tinggal kita substitusi. Oh ya, karena di sini dia 2 ya. Di sini juga ada 2. Jadi ya udah kayak gini aja, nggak usah dipindah. Kalau yang sebelumnya kan tadi 2-nya nggak ada. Jadi 2 yang sini kita pindah ke sebelah sana gitu. Kalau yang soal yang B dia ada 2-nya. Jadi ya udah persamaannya seperti itu. Nggak usah diutak-atik lagi. Tinggal kita substitusi. Jadi sin alfanya apa tadi? 3x. Ditambah betanya apa? X. Dikurang sin alfanya 3x dikurang betanya x. Nah, gitu. Udah, jadi sin 3x ditambah x adalah 3x ditambah x adalah 4x dikurang sin 3x dikurang x adalah x aja. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah sin 4x dikurang sin x. Nah, kalau misalnya sin 4x dikurang sin x, itu kalau misalnya yang dicari dari perkalian ya. Kalau misalnya dari sin 4x min sin x gimana? Nah, ini menjadi kita dari penjumlahan trigonometri ya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian nih. Misal kita mau mengubah ini ke dalam bentuk lain gitu ya, ke dalam bentuk sederhana lain. Nah, berarti ini Miss Ima mau ingatkan dulu kalau misalnya sin A plus sin min sin itu adalah sin min sin ya. Sin min sin itu adalah 2 cos sin. Sudutnya apa? Pakai setengah. A plus B, A min B. Nah, ini pakai setengah, jangan lupa. 2 cos setengah sin setengah gitu ya. Sin min sin. Kalau misalnya tadi dari perkalian ke penjumlahan, 2 cos sin adalah sin min sin. Dia nggak usah dikali setengah ya. Sudutnya tinggal dijumlah atau dikurang saja. Tapi kalau dari pengurangan atau penjumlahan ya, dia harus dikali setengah sih sudut-sudutnya itu ya. Jadi sin min sin sama dengan 2 cos setengah sin setengah. Sudutnya A plus B A min B gitu ya. Coba kita aplikasikan. Berarti di sini alfanya adalah si 4x, betanya adalah si x gitu ya. Berarti ini jadi 2 cos setengah, alfanya adalah 4x ditambah betanya adalah x. Nah, kemudian mana lagi? Kemudian sin ini 2x ya, maaf. 2x. Nah, kemudian sin setengah kali 4x dikurang 2x. Nah, gitu. Berarti dia sama dengan 2 cos setengah kali 4x tambah 2x 6x dikali sin setengah kali 4x kurang 2x 2x. Udah, kaliin deh setengahnya. Jadi 2 cos 3x dikali sin x sama. Nah, gitu ya. Sama nih hasilnya. Berarti dari kita ubah perkalian menjadi penjumlahan atau dari penjumlahan menjadi perkalian bisa ya. Oke, lanjut. Yang C, sin 2x min cos 2x. Nah, sin 2x per sin x dikurang cos 2x per cos x. Kalau ini kan bentuknya pecahan ya. Kalau pecahan kita coba jadikan satu pecahan utuh dulu gitu ya. Jadi pecahan asli dulu. Kita samakan penyebutnya dulu berarti ya. Nah, di sini sin x, di sini cos x. Berarti samakan penyebutnya, yang kiri kita kalikan dengan cos x per cos x. Berarti sin 2x dikali cos x, gitu kan ya? Per sin x cos x dikurang, nah yang kanan kita kali dengan sin x. Berarti ini jadi cos 2x dikali sin x per sin x cos x gitu. Nah, ini udah sama penyebutnya, berarti tinggal pembilangnya kita kurangkan saja gitu. Berarti sin 2x cos x dikurang cos 2x sin x per sin x cos x gitu. Nah,
ini udah bentuk seperti ini nih. Kalian kebayang sesuatu nggak? Nih dia. Sin cos sin. Sin cos sin. Nah, tapi kalau sin A plus B kan ininya ditambah. Berarti kalau dia sin A min B, berarti dia sin cos dikurang kosin. Gitu ya, sin cos dikurang kosin. Maka dia ini adalah sin alfa kurang beta. Alfanya apa? 2x ya. Nih sama-sama 2x nih. Betanya apa? X gitu. Berarti di sini kita bisa selesaikan dia menjadi sin cos kosin menjadi sin alfa kurang beta. Alfanya adalah 2x dikurang betanya adalah x. Nah, per sin x cos x. Udah, berarti ini jadi sin 2x dikurang x, x per sin x cos x. Sin x-nya bisa kita bagi ya. Nah, berarti jadi 1 per cos x. Maka sederhana dari 1 cos x itu bisa kita tulis secant ya. Secant x. Udah, jadi bentuk sederhananya adalah secant x. Lanjut, nomor 6. Determine the result of sin 10 degree 10 derajat, sin 50 derajat kali sin 70 derajat. Oke. Nah, di sini kan bentuknya perkalian ya. Ya, masih mau mengingatkan. Min 2 sin itu adalah cos min cos ya. Min 2 sin sama dengan cos min cos. Karena ini kan sin kali sin ya, berarti nanti kita mau selesaikan 2 dulu gitu ya. Karena di sini nggak ada koefisiennya, berarti koefisien ini kita pindahkan dulu ya menjadi min setengah gitu. Nah, berarti di sini alfanya adalah 10 derajat, betanya adalah 50 derajat. Oke. Lanjut, kita substitusi langsung ya, berarti dia sama dengan min setengah dikali dengan cos alfa plus beta. Alfanya tadi 10 derajat ditambah 50 derajat, langsung aja ya. Berarti dia 60 derajat. Nah, dikurang cos alfa kurang beta. Alfanya 10 derajat, betanya 50. 10 kurang 50 adalah min 40 derajat. Nah, di sini kalian harus mesti mengingatkan lagi ya. Kalau misalnya ada cos min alfa, nah dia itu sama aja kayak cos alfa. Tapi kalau sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Berbeda ya, ini karena berhubungan dengan relasi di kuadran 4. Ini sudah pernah Sigma bahas sebelumnya, kalian bisa ingat kembali. Oke. Lalu selanjutnya ini dikurung tutup dan kita masih ada pengali, ingat sin 70 derajat. Oke. Udah, berarti dia sama dengan cos 60 berapa? Setengah dikurang cos min 40 sama aja kayak cos 40 ya. Oke. Dikali dengan sin 70 derajat. Nah, sama dengan min setengah. Nah, ini sinnya nih yang di belakang ini yang tadi belum kita kalikan sekarang ke dalam. Distributif ya ini, karena kan ini operasinya minus. Jadi semuanya dikalikan dengan sin 70 derajat. Berarti ini jadi setengah sin 70 dikurang cos 40 sin 70. Nah, kosin. Kalau misalnya mau dibalik boleh nggak, Miss? Boleh. Jadi sin 70 dikali cos 40 gitu ya. A kali B sama dengan B kali A. Boleh. Kalau nggak mau dibalik ya nggak apa-apa juga. Tapi harus diperhatikan plus minusnya gitu ya. Sama dengan ini masih kita tulis setengah sin 70 derajat dikurang dengan cos sin. Kalian ingat 2 kosin sama dengan 2 kosin sama dengan sin min sin. Nah, seperti ini ya. Nih. Kita akan gunakan rumus yang itu. Berarti 2 cos, ini kan gak ada 2-nya, berarti 2-nya kita pindah ke hasil ya, jadi setengah dikali gitu. Sin alfa tambah beta, sin 40 tambah 70, 110 dikurang
sin min. Nah, 40 dikurang 70 adalah min 30 derajat. Oke. Berarti hasilnya adalah min setengah dikali dengan setengah sin 70 derajat dikurang setengah kali. Nah, ini relasi dari sin 110 derajat. Nah, 110 itu kan sama aja kayak 180 dikurang 70 ya. Nah, karena di kuadran 2 berarti dia menjadi tetap karena di kuadran 2 dia positif, sin bernilai positif gitu ya. Lalu karena pakai 180 derajat, maka dia tetap sin, tidak berubah nilai trigonometrinya. Lalu kita ambil deh sudut belakangnya 70 derajat. Maka di sini sama aja seperti sin 70 derajat. Nah, dikurang sin min 30. Kalau dikurang sin min 30 tadi hasilnya adalah min sin 30 ya. Berarti ini jadi dikurang min sin 30. Nah, gitu, perhatikan ya. Berarti ini sama dengan min setengah dikali dengan setengah sin 70 derajat dikurang, nah ini dikalikan setengahnya ke dalam jadi setengah sin 70 derajat. Min setengah dikali min setengah jadi plus ya. Tapi karena ini min ketemu min jadi plus ya. Ini jadi plus sin 30 setengah ya. Oke, jadi min setengah dikali plus setengah jadi min 1/4. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan hasilnya setengah sin 70 dikurang setengah sin 70, 0 ya, habis. Berarti di sini tinggal min setengah dikalikan dengan min 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/8 atau kalau didesimalkan menjadi 0,125 gitu. Oke, lanjut nomor 7. Diketahui persamaan trigonometri 4 tan kuadrat X dikurang 15 tan X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini ada kuadrat-kuadrat nih. Berarti kemungkinannya adalah persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Di sini pertama kita misalkan dulu tan X-nya adalah P misal. Oke, berarti kita dapatkan persamaan 4P kuadrat dikurang 15. P sama dengan 9 dikurang 9 ditambah 9 sama dengan 0. Oke, udah dalam bentuk persamaan P kita faktorkan gitu ya. Ini ada 4, depannya 4P 9 3 gitu ya. Min. Nah, sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan 4P min 3 sama dengan 0 atau 4P sama dengan 3 atau P sama dengan 3/4 gitu. Yang kedua, kita dapatkan P min 3 sama dengan 0 atau P sama dengan 3. Nah, di sini masih P ya. Kita kembalikan dulu ke permisalan awal. P itu kan adalah tan X. Berarti kita dapatkan di sini tan X sama dengan 3/4. Lalu tan X sama dengan 3. Udah. Yang ditanya yang pertama, banyaknya penyelesaian. Penyelesaiannya itu apa sih? X sama dengan apa? Gitu kan ya? Nah, karena di sini bentuknya tan X, karena dia di kuadran 1, tan X di kuadran 1 yang nilai 3/4 ya pasti cuma 1 gitu ya. Karena kan kalian ingat grafiknya ya, yang seperti ini. Terus ini 90 derajat, terus dari sini ke sini ini 270 derajat, ini 180. Nah, kalau di kuadran 1 berarti dari sini sampai sini gitu. Tan yang nilainya 3/4 mungkin di sekitar sini hanya 1 doang gitu ya. Berarti ini satu penyelesaian. Lalu tan X sama dengan 3 ya mungkin ada di sini nih 3. Jadi dia cuma ada satu penyelesaian juga di kuadran 9. Berarti 1 tambah 1 ada 2 penyelesaian. Oke, jadi banyak penyelesaiannya ada 2 gitu ya. X sama dengan sekian, X sama dengan sekian. Karena nggak ditanya besarannya apa aja, ya udah cukup sampai sini aja. Ada 2 penyelesaian gitu ya. Lalu selanjutnya yang ditanya adalah nilai cos X dan sin X. Berarti kan di sini kita tahu tan X-nya sama dengan 3/4 dan tan X-nya sama dengan 3. Berarti cos X-nya dan sin X-nya nanti juga akan kita cari di dua ini ya, dua bentuk ini. Nah, kalau misalnya udah ketemu dengan tan,
yang ditanya adalah nilai lainnya, perhatikan ya yang ditanya apa gitu. Yang ditanya sinnya kah, atau cosnya kah, atau tannya kah gitu ya. Kalau yang ditanya trigonometri lainnya, ya udah dari trigonometri yang ada kita bentuk segitiga siku-sikunya dulu gitu ya. Kita bentuk segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Lalu baru deh kita cek nilai-nilainya. Nah, kita buat segitiga siku-siku, lalu perhatikan sudut pandangnya di mana. Misal misalkan tulis x-nya di sini gitu ya. Lalu kan ini untuk yang pertama dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Yang pertama itu x-nya 3/4. Tan x itu kan O per A ya, opposite per adjacent. Oke, opposite itu apa? Yang di depan sudut. Nah, ini nih O nih. Nih, O-nya 3. Lalu adjacent apa? Yang nempel sama sudut tapi bukan miring. Yang nempel sama sudut itu adalah si 4 ya. 4. Udah, berarti tinggal kita cari hipotenusanya. 3, 4, 5 ya, triple Pythagoras. Nah, dari sini kita dapatkan tannya 3/4, sinnya O per A, O-nya 3, O per H, H-nya 5. Oke, sin x-nya sama dengan 3/5. Lalu cos x-nya A per H, 4/5. Oke, lanjut. Segitiga kedua. Lagi sama, kita buat segitiga siku-siku. Sudut pandangnya kita perhatikan mau dari mana gitu ya. Mau dari atas boleh, mau dari samping boleh. Yang penting konsisten sama posisinya ya. Lalu nilainya 3. Nah, kan tan itu kan O per A. Harusnya pecahan, tapi kan ini 3 bukan pecahan. Nah, kita bisa buat 3 itu menjadi bilangan pecahan. Jadi berapa? 3/1 gitu ya. Berarti opposite-nya 3, adjacent-nya 1 gitu. Opposite-nya 3, adjacent-nya 1. Udah, dari sini berarti kita cek hipotenusanya. Hipotenusanya berarti kita cek Pythagoras saja ya. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 10. Oke, berarti di sini kita dapatkan hipotenusanya adalah akar 10. Nah, udah dapet deh. Maka kita dapatkan sin x-nya adalah opposite per hipotenusa 3 per akar 10 ya, atau 3/10 akar 10. Lalu kita dapatkan juga cos x-nya A per H, adjacent per H, 1/10 akar 10 atau 1/10 akar 10. Udah, berarti kalau yang tadi ditanya nilai cos x-nya itu adalah 4/5 atau 1/10 akar 10. Lalu yang ditanya sin x-nya itu adalah 3/5 atau 3/10 akar 10. Nah, ini jawabannya. Lanjut, nomor 8. Di sekitar rumah Alif terdapat beberapa masjid. Posisi masjid-masjid tersebut dapat dinyatakan dalam arah X. Oke, jadi ada beberapa masjid ya nih. Ada beberapa masjid. Posisinya dapat dinyatakan dalam arah X derajat. X itu adalah nilai yang memenuhi persamaan ini. Oke, berarti kita harus cek nih persamaan ini nih nilainya apa aja, dan berarti di situ adalah posisinya si masjid gitu ya. Yang ditanya apa? Tentukan berapa banyak masjid. Oke. Di sekitar rumah Alif. Ya, jadi sin sama dengan ini kan sin 2x min 25 derajat sama dengan setengah akar 2. Berarti kita akan ubah dia menjadi sin sama dengan sin ya. Sin sama dengan sin. Oke, yang pertama masih kita tulis 2x min 25. Lalu setengah akar 2. Sin yang nilainya setengah akar 2 itu berapa? 45 derajat. Gitu ya. Sin sama dengan sin. Berarti ini udah sin sama dengan sin, maka di sini adalah x, di sini adalah alfa gitu ya. Kalau sin berarti kita nanti akan ada dua persamaan. Yang pertama dulu, berarti x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat gitu ya. Nah, x-nya apa? Semua sudut yang ada di ruas sebelah kiri. Masukin itu semuanya, 2x min 25 derajat. 2x min 25 derajat sama dengan alfa. Alfa itu apa? Semua yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau yang di sebelah kanan misal 45 derajat dikurang x, ya udah segini semuanya dimasukin gitu ya. Jadi sesuai sama yang ada gitu. Sesuai sama si sudut yang ada. Karena ini cuma 45, ya udah 45 derajat aja kita tulisnya. Plus k kali 360 derajat. Nah, udah, baru ini kita sederhanakan. 25 derajatnya kita fungsikan ke sebelah kanan. Berarti 2x sama dengan 45 derajat ditambah 25 derajat. Jadi 70 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita bagi 2 semua. Berarti x-nya adalah
70 bagi 2 35 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, berarti di sini kita dapatkan kita udah X-nya udah tunggal ya, kita jalankan K-nya. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 0 kali 180 ya. Nah, kemudian sebelumnya kalau misalnya dia kita bahas tentang posisi gitu ya, tentang letak, tentang peta, maka interval yang kita gunakan adalah satu lingkaran penuh gitu ya. Nih, radius itu satu lingkaran penuh. Berarti batas yang kita akan gunakan adalah dari 0 sampai 360 derajat gitu ya. Oke, dilanjutkan. Lalu K sama dengan 1, maka X-nya adalah 35 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi jawabannya adalah 215 derajat ya. Oke, lalu ketika K-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan X-nya adalah 35 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Ternyata lebih dari 360 kan? Oke, berarti enggak kita teruskan. Jadi jawabannya adalah yang kita pakai adalah 215 dan 35 derajat. Lanjut, yang kedua. Yang kedua apa? Untuk sin ya, sin sama dengan sin, maka X yang kedua itu adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat gitu. Berarti X-nya apa? 2X dikurang 25 derajat gitu ya. Kita masukin semua yang ada di sini. Sama dengan 180 dikurang alfa, alfanya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat gitu. Nah, kemudian 25 derajatnya sigma ke sebelah kanan kan, berarti 2X sama dengan 180 dikurang 45, 135 ya. Berarti 135 ditambah 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti 2X sama dengan 135 tambah 25, 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini sigma bagi 2 semua. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 80 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, berarti di sini kita bisa X udah tunggal ya, kita bisa jalankan K-nya. Ketika K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya adalah 80 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan X-nya adalah 80 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berapa? 260 derajat. Lalu ketika K-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 80 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, ini 2 kali 180 itu kan 360 ya, berarti dia udah lebih dari 360 derajat. Nggak kita ambil, yang kita ambil adalah yang sebelumnya saja. Nah, udah deh, dari sini maka kita dapatkan arah-arah yang ada ya, arah-arah masjid nih. Arahnya dalam X, berarti arah-arah masjidnya itu adalah dari yang terkecil 35 derajat, kemudian 80 derajat, kemudian 215 derajat, dan satu lagi 260 derajat. Nah, kalau yang ditanya adalah banyaknya, berapa banyak masjid? Kita hitung banyaknya si arah-arah ini. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 masjid di sekitar rumah Sarif. Seperti itu. Oke, seperti itu saja yang mau Misma sampaikan. Silahkan ditanya apabila ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan langsung dengan menghubungi Sigma. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.